Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang terus-menerus diberikan bagi kami. Dan pada hari ini kami bersyukur juga untuk hari Minggu, hari Sabat yang Tuhan berikan, supaya kami boleh beristirahat dari kerja, dari pergumulan-pergumulan kami, dan menikmati peristirahatan di dalam Kristus yang berbicara kepada kami melalui firman. Oleh karena itu kami berdoa biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami ketika kami membaca firman Tuhan, membuka pikiran kami, dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan, memahami kebenaran itu, dan biarlah kebenaran inilah yang mengarahkan hidup kami. Pimpin kami dan sertai kami semua, baik itu yang memberitakan firman maupun yang mendengarkannya, supaya kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut perenungan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, pada pagi hari ini kita akan mulai melanjutkan kembali eksposisi kita terkait khotbah di bukit, dan kita akan masuk kepada Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Hari ini kita akan membahas Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Saya ajak kita baca bergantian ayat 1 sampai 6. Lalu nanti ayat yang ketujuh Bapak, Ibu, dan saya membacanya bersama-sama. Saya mulai dari ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bersama-sama, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan mengenai kalimat-kalimat yang muncul di dalam ucapan bahagia ini, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, itu berbicara mengenai kelemahan-kelemahan manusia atau segala ketidakmampuan manusia. Oleh karena mereka adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menanti apa yang disebut sebagai anugerah Tuhan. Tetapi begitu saudara dan saya masuk ke dalam ayat yang ketujuh, ada perintah dari Allah mendorong orang percaya, saudara dan saya, untuk melakukan sesuatu. Dan yang dibicarakan pertama adalah di dalam ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalimat ini tampak seperti kamu bermurah hati supaya kamu mendapatkan kemurahan hati Allah. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud oleh Tuhan memang demikian? Saudara dan saya harus menjadi orang yang bermurah hati supaya kita menikmati kemurahan Allah. Bapak, Ibu, dan saya bisa berkata iya dan tidak. Yang pertama tidak, karena saudara dan saya tidak bisa menyatakan kemurahan hati Allah, kecuali Allah sudah lebih dahulu menyatakan kemurahan hati bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi juga iya, setelah saudara dan saya menerima kemurahan hati Allah, Allah yang maha pemurah itu menyatakan kemurahannya melalui saudara dan saya, maka dia dorong kita untuk menyatakan kemurahan hati. Setelah saudara dan saya menyatakan kemurahan hati, dia melanjutkan memberikan begitu banyak kasih karunia, begitu banyak kemurahan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita bisa bilang bahwa sebenarnya Allah mendesain kehidupan kita orang Kristen dari awal sampai akhir. Mulai dari kita mengalami kelahiran baru sampai dengan kita mati nanti, untuk terus-menerus hidup di dalam kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah, saudara dan saya hidup. Oleh karena kemurahan Allah, saudara dan saya juga menyatakan kemurahan hati bagi banyak orang. Dan dengan menyatakan kemurahan hati bagi banyak orang, Allah memberkati saudara dan saya, menempatkan kita di dalam Dia, supaya kita bisa menikmati kemurahan hatinya Dia. Nah Bapak Ibu, kata murah hati datang dari satu kata Yunani, kata elemon. Elemon bisa diterjemahkan murah hati, elemon bisa diterjemahkan berbelas kasih. Jadi berbahagialah kamu kalau kamu murah hati, karena kamu akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah kamu jika kamu berbelas kasih, karena dengan demikian kamu akan menikmati belas kasihan Allah. Istilah elemon bisa mengacu kepada perasaan baik dan tindakan yang baik. Jadi ada perasaan yang baik diekspresikan melalui tindakan-tindakan yang baik. Dan dua hal yang selalu ditekankan, ada banyak hal, ada banyak ekspresi. Tetapi saudara dan saya tidak bisa tidak membicarakan dua hal ini ketika berbicara mengenai kemurahan hati. Yang pertama, pengampunan. Yang kedua adalah kesediaan untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi ketika Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang murah hati, berarti berbahagialah orang-orang yang mau memberikan pengampunan bagi sesamanya. Berbahagialah orang-orang yang rela untuk memberikan pertolongan bagi sesamanya yang membutuhkan.
Tetapi ini kan mengandaikan apa yang disebut sebagai pengorbanan dan bayar harga. Ketika saudara dan saya diminta untuk memberi pengampunan, itu ada korban. Pengampunan itu menuntut korban perasaan. Kita masih marah mungkin, tetapi saat itu juga saudara dan saya harus memberikan pengampunan. Kita tidak bisa menunda. Tuhan minta saudara dan saya memberi pengampunan. Itu berarti akan ada korban perasaan. Kita harus melampaui luka yang ada di dalam hati kita. Dan itu kenapa pengampunan menjadi sulit. Ketika dia bilang, kamu harus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu berarti Bapak Ibu dan saya harus memiliki kerelaan untuk bayar harga. Kita melepaskan hak untuk menikmati hasil kerja kita. Kita yang kerja, kita yang kumpul, tinggal mau menikmati. Tuhan izinkan berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kesulitan. Lalu saudara dan saya membagikan atau memberikan apa yang biasanya kita nikmati untuk orang lain. Ini berarti saudara dan saya rela untuk mengurangi kesempatan untuk menikmati hasil kerja keras. Kita kerja keras untuk menikmati hasil-hasilnya. Tapi ada masa ketika Tuhan memperhadapkan kita kepada situasi, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka kita perlu membuka hati kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ini disebut sebagai kemurahan hati. Maka ada pengorbanan, ada bayar harga. Kenapa Tuhan berbicara kepada saudara dan saya? Memberikan kemurahan hati yang mengandaikan ada korban, yang mengandaikan ada kemurahan hati. Dan korban ini bisa berkaitan dengan korban secara material, bisa juga bicara korban mengenai perasaan, tapi Tuhan bilang kamu lakukan itu karena itu bahagia bagi kamu. Pertanyaannya, mengapa ini disebut sebagai bahagia? Saya akan mulai mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa poin dari kata ini. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang memberikan belas kasihan. Kenapa? Karena kemurahan hati adalah tanda, sekali lagi adalah tanda yang sangat jelas bahwa saudara dan saya telah menerima kemurahan hati Allah. Orang yang memberikan pengampunan akan mendapatkan tanda yang jelas di dalam dirinya bahwa dia telah diampuni oleh Allah. Orang yang memberikan pertolongan, memberikan apa yang disebut sebagai belas kasihan, memperoleh tanda yang sangat kuat di dalam dirinya sendiri bahwa Allah telah memberikan belas kasihan kepada dia. Bapak Ibu, ini berarti ketika saudara dan saya menyatakan kemurahan hati, kita bukan sementara berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Sebaliknya, saudara dan saya sementara membagikan apa yang telah kita miliki dengan berkelimpahan. Ini mirip seperti Tuhan bilang, saudara dan saya harus memberikan kepada dia apa yang disebut sebagai persembahan. Kita memberikan persembahan kepada dia, jelas setelah saudara dan saya diberkati. Saudara dan saya kan tidak memberikan persembahan kita sebagai umpan supaya Tuhan kemudian memberkati kita. Bagaimana saudara bisa memberikan persembahan kalau Tuhan tidak pernah beri apa-apa? Itu harus dimulai dengan Tuhan memberi berkat kepada Bapak Ibu dan saya. Lalu kemudian saudara dan saya duduk, kita sadar bahwa sekarang Tuhan memberkati saya. Saya berefleksi bahwa sebenarnya sebagai manusia hidup saya bergantung kepada dia. Maka saya meresponinya dengan memberikan persembahan kepada dia. Allah kita adalah Allah yang maha pemurah. Saking murah hatinya dia memberi matahari bagi orang yang kuat maupun orang yang lemah. Dia begitu murah hati sehingga dia berikan matahari bagi orang yang baik maupun orang yang jahat. Dia memberi nafas hidup bagi orang-orang yang kehadirannya saudara dan saya syukuri atau orang-orang yang kehadirannya bikin kita khawatir. Orang-orang yang paling jahat sekalipun dia hanya bisa melakukan kejahatan kalau Tuhan kasih dia apa yang disebut sebagai kekuatan nafas hidup sehingga dia bisa melakukan semua itu. Allah kita adalah Allah yang maha pemurah. Dia memberkati semua. Tetapi hanya orang percaya sajalah yang mengaitkan segala yang dia terima dengan Allah sebagai sumber. Mereka sadar bahwa dia adalah pemberi berkat. Mereka berefleksi, mereka bersyukur. Maka mereka memberikan apa yang disebut sebagai persembahan-persembahan mereka. Sekarang saudara dan saya juga bisa melihat dengan kacamata yang sama kepada apa yang disebut sebagai kemurahan hati. Saudara dan saya bermurah hati memberikan pengampunan. Saudara dan saya bermurah hati memberikan apa yang kita miliki untuk menopang kehidupan orang lain. Karena kita mengucap syukur atas segala kemurahan Allah yang telah kita terima dari dia. Allah menuntut hal ini. Dan relasi timbal balik antara apa yang kita terima dari Allah yang kita ekspresikan kepada orang lain. Ini ada di mana-mana Bapak Ibu. Misalnya di dalam Matius pasal 18 itu ayat 23 sampai dengan ayat 25, Bapak Ibu dan saya kan akan menemukan ada seorang hamba, perumpamaan itu ada seorang hamba yang hutangnya sebanyak 10.000 talenta itu sudah diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu 1 talenta itu saudara dan saya harus kerja itu belasan tahun untuk dapatkan itu. Nah kali sudah 10.000 talenta itu kerja seumur hidup pun tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Tetapi ini berbicara mengenai hutang yang tidak mungkin bisa dibayarkan oleh siapapun.
Orang ini berhutang, dia hutang sangat banyak sampai dia tidak mungkin kembalikan hutang-hutang itu. Raja itu bilang, sekarang kamu kembalikan atau saya lemparkan kamu bersama dengan seluruh keluargamu ke dalam penjara. Lalu dia minta belas kasihan. Sang raja berbelas kasihan membebaskan dia dari hutang. Harusnya setelah dia dapat hutang, waktu dia keluar, sukacita oleh karena mendapatkan kemurahan hati sang raja ini, itu diekspresikan kepada temannya. Yang mana? Yang hutang cuman 100 dinar. 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Artinya orang kerja 100 hari, dia sudah bisa bayar utang itu. Tetapi utang yang 10.000 talenta itu sesuatu yang tak bisa dibayarkan. Tuhan menuntut apa yang saudara dan saya dapatkan dengan berkelimpahan kepada dia. Karena dari dia. Karena itu berkelimpahan di dalam kita, maka itu harus dibagikan juga kepada sesama kita. Pengampunan. Berkat-berkat yang Allah berikan kepada saudara dan saya, itu memberikan kepada saudara dan saya seolah-olah ada kuasa untuk melepaskan kemurahan hati kepada orang lain dengan memberikan pengampunan. Dengan melepaskan hak saudara dan saya yang biasanya kita nikmati untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus bilang kamu berbahagia jika kamu mengampuni, jika kamu itu memberikan pertolongan kepada orang lain? Berbahagia. Karena saudara dan saya memiliki satu tanda yang jelas, bukan di luar diri, tetapi di dalam diri saudara dan saya, bahwa saudara dan saya telah diselamatkan. Hanya orang yang telah menikmati karya keselamatan Allah sajalah yang bisa memberikan apa yang disebut sebagai kemurahan hati, memberikan pengampunan yang tulus, dan membagikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang yang Allah tempatkan di dalam kehidupan mereka. Ini hal yang pertama. Kenapa kita berbahagia? Karena kita menerima tanda, memiliki tanda yang sangat jelas di dalam diri kita bahwa kita telah menerima kemurahan hati Allah. Yang kedua, kenapa orang-orang yang bermurah hati itu disebut sebagai berbahagia? Karena kemurahan hati untuk memberikan pengampunan, kemurahan hati untuk memberikan pertolongan adalah buah keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya sekedar tanda, tapi benar-benar ini adalah buah keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama itu mengandaikan kemurahan hati itu Bapak Ibu dan saya berikan setelah Bapak Ibu dan saya duduk lalu kemudian memikirkan apa yang telah Allah buat dalam hidup kita. Ini berarti Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk duduk dan kemudian berefleksi. Seperti tadi saya bilang, kita menerima berkat Tuhan, kita duduk lalu kemudian kita pikir, oh ternyata berkat Tuhan ini sudah terlalu banyak bagi saya. Apa respon saya ya? Maka kita kemudian memberikan pertolongan bagi orang lain, Bapak Ibu dan saya menyatakan kemurahan hati bagi orang lain. Poin B berkaitan dengan itu. Saudara dan saya telah menerima apa yang disebut sebagai keselamatan dan Roh Kudus mengerjakan itu. Sehingga bahkan ketika Bapak Ibu dan saya tidak memiliki kesempatan terlalu panjang untuk duduk dan berefleksi sekalipun, Bapak Ibu dan saya akan menemukan kemurahan hati itu mengalir keluar dari dalam hati kita secara natural. Yang satu mengandaikan kita duduk memikirkan, maka kita bilang, oh ini yang harus saya lakukan. Yang satu, ya poin yang kedua, karena Roh Kudus mengerjakannya, ini menjadi karakter yang akan terus-menerus ditemukan orang lain di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita mendapatkan apa yang disebut sebagai kebahagiaan karena kita merasa pasti sekarang bahwa Roh Kudus itu sementara hadir dalam kehidupan kita, bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan bekerja melalui kita. Allah bekerja melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita memperoleh pengampunan, kita mendapatkan kelegaan. Sekarang Roh Kudus bekerja melalui saudara dan saya, memberikan pengampunan kepada orang lain dan orang lain menikmati apa yang disebut sebagai kelegaan. Bapak Ibu, tanpa pengampunan, saudara dan saya ada dalam kesesakan. Pengampunan memberikan kelegaan. Sama ketika saudara dan saya berelasi satu dengan yang lain, ketiadaan pengampunan membuat orang yang bersalah itu hidup di dalam kesesakan. Kecuali kalau memang dia nggak rasa dia salah. Atau memang mukanya terlalu tebal sampai nggak rasa salah meskipun kita sudah kasih tahu dia salah. Ada yang tipikalnya yang kayak begitu. Memang cuma Tuhan yang perlu turun dari sorga bicara dengan orang macam itu. Tetapi kalau dia benar bahwa dia salah, maka dia akan ada di dalam tekanan. Dia akan ada di dalam kesulitan secara emosional. Dan pengampunan yang saudara dan saya berikan biasanya memberikan kelegaan. Baru beberapa hari yang lalu salah satu sepupunya Vikaris Grace itu, jadi sepupu ya, kami panggil kakak itu, dia meninggal. Jadi seorang laki-laki meninggal. Nah beberapa belas tahun sebelumnya itu adiknya dia yang perempuan meninggal lebih dulu pada saat melahirkan anaknya dia. Nah anak yang dilahirkan itu karena ibunya meninggal, maka kakak kandung dari ibunya itu adopsi lalu
pelihara selama ya, sudah belasan tahun, sekarang sudah kuliah tuh. Nah sekarang yang mengadopsi itu meninggal. Nah waktu dia meninggal, pada malam di mana kami dapat kabar meninggal itu, waktu kami tidur, Vikaris Grace dan saya ngobrol. Tapi sebelum ngobrol Bapak Ibu, biasa kan anak perempuan dengan mamanya, wah di atas tempat tidur. Meskipun di atas tempat tidur, mereka berdebat. Waktu mereka berdebat, kemudian Stefani itu dengan segera memalingkan wajahnya. Orang kalau saling mencintai, saling memandang. Orang kalau saling tidak saling nggak membenci ya, saling jengkel itu dia akan berusaha untuk memunggungi orang yang dia jengkel itu. Dia punggungi mamanya, dia balik ke saya. Lalu kemudian saya dan Vikaris Grace sambil dia tidur, itu sudah antara tidur dan tidak kayaknya. Lalu kami dua ngobrol itu. Lalu Vikaris Grace bilang, ceritalah bahwa anak itu lahir, pada saat dia lahir mamanya meninggal. Stefani yang lagi mau tidur, tiba-tiba dia buka matanya. Dia lihat saya, lalu dia bilang begini, dia tidak tanya mamanya, padahal mamanya yang cerita nih kan. Dia tanya sama saya, "Pak, orang bisa meninggal ya pada saat melahirkan?" Saya bilang, "Bisa." Saudara tahu apa yang dia lakukan? Tadi dia punggungi mamanya, sekarang dia balik kepada mamanya. Karena selama ini dia selalu berdoa, Tuhan Stefani mau punya adik. Lalu dia pegang mamanya, dia bilang begini, "Mama, kalau gitu mama gak usah hamil lagi deh." Gak usah melahirkan. Saya bilang sama dia, "Stefani, tidak ada orang yang meninggal ketika melahirkan. Itu tidak sama dengan semua orang yang melahirkan pasti meninggal." Saya bilang, monyet itu makhluk hidup. Tetapi tidak sama dengan mengatakan semua makhluk hidup adalah monyet. Itu kan logika yang salah. Saya bilang begitu. Tapi kemudian dia bilang, "Iya tapi Stefani takut mama mati," katanya. Terus saya bilang, "Tapi kamu gak takut mendukakan hatinya?" Kamu baru habis bikin dia sedih, sekarang kamu bilang dia gak usah meninggal. Lalu kemudian dia bilang, "Sebenarnya Stefani maksudnya bukan begitu." Lalu kemudian dia peluk mamanya dan dia bilang begini, "Stefani minta maaf ya Ma." Mulai sesak hatinya kelihatannya itu. Dan cukup satu kalimat ini, "Stefani, Mama sudah ampuni dari tadi." Saudara tahu, tangisannya lebih gede dari yang pertama. Itu bukan tangisan kesesakan, itu tangisan karena ada kelegaan setelah memperoleh apa yang disebut sebagai pengampunan. Tangisan yang saudara berikan di hadapan Tuhan, air mata yang saudara cucurkan di hadapan Tuhan, oleh karena Allah memberikan kelegaan melalui pengampunan. Harusnya itu terekspresi dalam kehidupan kita. Ketika dengan leluasa saudara dan saya berkata, "Saya mengampuni engkau dan sekarang engkau boleh menikmati yang namanya kelegaan." Ada masa-masa di mana saudara dan saya itu mengalami kesulitan dan Allah memberi pertolongan. Allah yang tidak kelihatan seringkali juga memakai orang-orang yang telah menikmati pertolongannya untuk memberikan pertolongan bagi orang lain. Ketika saudara melakukan dua hal ini, saudara dan saya sementara mengekspresikan kemurahan hati. Berbahagialah karena ini adalah bukti Allah hadir dalam kehidupan kita, berkarya membentuk kehidupan kita. Seringkali di dalam pergumulan kita tanya, "Tuhan, apakah engkau ada?" Ada banyak tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saudara dan saya bahkan di dalam kesesakan masih bisa memberikan pengampunan. Bahkan di dalam kesesakan engkau dan saya masih bisa menyatakan kemurahan hati, memberikan pertolongan bagi orang yang Tuhan tempatkan di hadapan kita untuk kita tolong dia. Saudara bisa yakin bahwa Tuhan ada di sana. Kita bukan hanya menikmati apa yang disebut sebagai pengampunan dan kita yakin kita sudah menikmati keselamatan. Sekarang Allah yang menyelamatkan itu, saudara juga bisa yakin dia hadir bersama-sama dengan kita. Karena dia hadir, maka dia bukan hanya bekerja di dalam kita. Tetapi karena dia hadir, maka dia bekerja melalui Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus bilang, "Berbahagialah kamu karena sejumlah kepastian ini." Kepastian pengampunan. Yang kedua, kepastian bahwa dia hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Yang ketiga, kenapa orang yang murah hati itu adalah orang yang berbahagia? Karena kemurahan hati menjadikan saudara dan saya sebagai sesama bagi sesama kita. Sekali lagi, kemurahan hati adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menjadikan saudara dan saya, membentuk saudara dan saya sebagai sesama bagi sesama. Manusia terlalu lama hidup di dalam dosa, punya kecenderungan untuk menjadi serigala bagi sesamanya. Kemurahan hati yang Allah letakkan, Allah bentuk dalam hati, menjadikan saudara dan saya sebagai manusia yang seharusnya menjadikan sesama bagi sesama. Ini penting. Hampir semua penafsir ketika menjelaskan mengenai kemurahan hati, mereka tunjuk Lukas pasal yang ke-10. Mari kita lihat Lukas 10. Perumpamaan tentang Samaria. Kita bilang Samaria yang baik hati. Mungkin saudara dan saya bisa bilang Samaria yang murah hati. Karena 2 kali disebutkan kemurahan hati untuk dia. Lukas pasal yang ke-10. Saya baca ayat 29, Bapak Ibu baca ayat 36 dan 37. Injil Lukas, pasalnya yang ke-10.
Saya baca ayat yang ke-29, Bapak Ibu membaca 36 dan 37. Saya mulai dari ayat yang ke-29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat yang ke-36, 37, 2, 3. Bapak Ibu, ini kan mulai dengan isu kerajaan Allah kan ya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk dalam kerajaan Allah? Apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan apa yang disebut sebagai hidup yang kekal? Bagaimana saya merasa pasti bahwa saya memiliki semuanya itu? Lalu Tuhan bilang, apa yang kamu baca? Dia bilang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Lalu kemudian Tuhan bilang, sudah kalau begitu pergi lakukan itu. Lalu dia bilang, siapakah sesamaku manusia? Di dalam ayat yang ke-29. Maka di dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan mengenai Samaria yang murah hati. Setelah sudah selesai memberikan penjelasan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus jawab pertanyaan itu. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut kamu adalah sesama manusia? Lalu kemudian jawaban yang benar diberikan di dalam ayat yang ke-27. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Dengan menunjukkan belas kasihan, Samaria yang baik hati telah menjadi sesama bagi sesamanya. Sementara pemimpin agama Yahudi, mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu hukum Allah, mereka tahu bahwa mereka harus melayani Allah. Tapi mereka kehilangan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan umat Allah, yaitu belas kasihan. Bapak Ibu, di dalam ayat 33 bahkan dikatakan, waktu dia lihat orang yang baru habis dirampok itu, kata belas kasihan atau ya belas kasihan diulangi satu kali. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan karena belas kasihan itu ada di dalam hatinya, saudara dan saya menemukan dia memberi yang terbaik. Bahkan yang terbaik itu dia berikan dengan berkelimpahan. Apa yang pertama dia lakukan? Dia turun dari keledainya, menyatakan kepeduliannya dia membersihkan luka, dia taruh anggur. Itu kan seperti hari ini Bapak Ibu dan saya itu seperti antiseptik di luka-luka itu. Lalu kemudian dia balut. Setelah itu bukan dia balut, dia sudah taruh. Kemudian dia bilang sudah cukup ya, sudah lumayan. Saya ini Samaria loh, saya bukan Yahudi. Dua kawanmu yang Yahudi aja gak peduli. Sekarang sudah syukur saya balut lukamu. Nanti tolong tunggu giliran orang selanjutnya. Enggak, dia angkat orang itu, taruh di keledai. Kalau hari itu dia cuma punya satu keledai, maka orang yang baru saja dipukul dalam kondisi lemah itu ada di atas keledai. Pemilik keledai jalan di belakangnya atau jalan di depan menarik keledai. Dalam kondisi ini, siapa tuan, siapa budak. Apakah sudah cukup sampai di situ? Tidak, dia bawa ke penginapan. Malam itu dia mesti sewa 2 kamar. 1 kamar untuk dia, 1 kamar untuk orang yang tidak dikenal. Setelah itu, kemudian Alkitab mengatakan bahwa dia bukan hanya menyewa 2 kamar, tetapi kemudian dikatakan semalam-malaman dia merawat orang itu. Jadi kamar yang punya dia itu hanya dipakai untuk taruh barang. Lalu kemudian dia harus berdiam di kamar orang yang sakit itu merawat sampai pagi. Sudah selesai di situ? Tidak. Pada saat dia mau pergi, dia datang kepada pemilik penginapan dan dia bilang, ini ada uang yang saya titipkan, pakai ini untuk merawat dia sampai dia benar-benar pulih. Kalau seandainya kamu mengeluarkan lebih dari yang saya berikan ini, maka sekembalinya aku menginap di tempat ini, aku akan mengganti uangmu itu. Saudara, ini adalah semacam pertolongan, bukan hanya memberikan yang terbaik. Dia memberikan pertolongan yang baik dan tuntas. Dia memberi dengan apa yang disebut sebagai kelimpahan, maka dia disebut sebagai Samaria yang murah hati. Saudara, kemurahan hati berarti saudara dan saya itu menjadi sesama bagi sesama. Dan untuk menjadi sesama, saudara akan melakukan yang paling baik untuk dia. Saudara, di dalam 2 minggu yang lalu waktu kita renungkan mengenai orang lumpuh itu, 4 orang itu kan mengasihi saudaranya. Meskipun saudaranya lumpuh, mereka memperlakukan dia sebagai manusia. Mereka memberitakan dia mengenai Kristus dan kemudian dia tahu ada yang namanya Kristus. Mereka punya iman yang sama, mereka datang, mereka kasih yang paling baik yang bisa mereka lakukan, termasuk meletakkan dia tepat di hadapan Yesus Kristus. Seorang penafsir mengatakan kemurahan hati adalah sarana yang paling baik yang Allah berikan untuk memulihkan manusia dari akibat-akibat dosa. Sekali lagi, kemurahan hati adalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk memulihkan manusia dari akibat-akibat dosa. Memulihkan sesama yang sementara menderita misalnya. Seperti orang yang dipukul tadi itu, orang yang dirampok itu. Melalui kemurahan hati si Samaria, dia punya kondisi dipulihkan kembali.
Dia dipulihkan dari konsekuensi dosa. Pada korban, tetapi juga pada saat yang sama. Ini juga cara Tuhan untuk memulihkan saudara dan saya. Gambar Allah yang rusak, yang cenderung menjadi serigala, yang cenderung menjadi neraka bagi sesama, untuk menjalankan tugas sebagai sesama bagi orang lain. Maka kemurahan hati itu mengangkat, kalau saya pakai istilah mengangkat derajat, bukan hanya orang yang dilayani, tetapi mereka yang melayani. Menjadi sesama bagi sesama, menjadi umat Allah sebagaimana yang seharusnya. Maka kita bisa tanya sekarang, oke, kalau saya jadi sesama bagi sesama, terus kenapa saya berbahagia? Bukan hanya berbahagia karena saudara dan saya dipulihkan, tetapi ini berarti saudara dan saya berbahagia karena tujuan keselamatan Allah di dalam hidup kita tercapai. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, kamu ini adalah ciptaan Allah. Kamu diciptakan sebagai ciptaan yang baru untuk melakukan kebaikan yang disiapkan Allah bagi kamu. Allah menyelamatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang menuntut kemurahan hati saudara dan saya terhadap sesama kita. Bukan cuma itu. Di dalam nada yang kira-kira sama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan seterusnya. Lalu kemudian ayat 17, dengan demikian setiap orang percaya diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik yang disediakan Allah bagi dia. Allah beri firman. Allah menyelamatkan kita, dia beri firman supaya kita diperlengkapi untuk melakukan apa yang baik. Maka ketika saudara dan saya mendapatkan kemurahan hati dan menyatakan kemurahan hati itu bagi sesama, saudara dan saya mencapai tujuan keselamatan. Bukankah ada perintah ini? Kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan yang Allah berikan, saudara dan saya perlu memperjuangkannya. Dan salah satu prasyaratnya adalah kemurahan hati. Ketika saudara dan saya menyatakan kemurahan hati, memberikan pengampunan, memberikan pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sementara mencapai tujuan keselamatan dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan apa yang disebut sebagai mengerjakan keselamatan yang diperintahkan oleh Allah. Setiap kali orang mencapai tujuan, mereka pasti sukacita. Mahasiswa itu begitu dia selesai skripsi, mestinya sukacita kan ya? Atau kecewa, harus kerja sekarang. Enggak kan ya? Dia akan bersukacita, puji Tuhan, selesai. Meskipun belum dapat kerjaan, paling tidak tujuan kuliah sudah tercapai dulu. Semua orang yang mencapai tujuan mestinya bersukacita. Sadarkah saudara dan saya bahwa ketika Allah menyelamatkan kita, ada tujuan yang harus saudara dan saya perjuangkan. Melalui perintah mengerjakan keselamatan itu. Dan ketika saudara dan saya sekali lagi menyatakan kemurahan hati, itu tanda yang begitu jelas. Bahwa saudara dan saya paling tidak pada hari itu telah mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah karena hal itu. Terakhir, kenapa? Kenapa ketika saudara dan saya bermurah hati, kita berbahagia? Karena kemurahan hati menjadikan saudara dan saya serupa dengan Kristus. Sekali lagi, kemurahan hati menjadikan saudara dan saya serupa dengan Yesus Kristus. William Barclay itu dia bilang kata murah hati, kata elemon dalam bahasa Yunani, sebenarnya datang atau berakar di dalam kata Ibrani ini, hesed. Ini bukan sekedar tindakan emosional. Bukan sekedar ketika saya lihat Pak Peter susah, lalu kemudian ada belas kasihan dalam hati. Secara emosional saya digerakkan semua orang. Ketika kita melihat ada yang mengalami kecelakaan, kan kita harusnya ada itu. Ada kasihan lah gitu. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang mengalami kecelakaan, Bapak Ibu lewat lalu Bapak Ibu bilang, tahu rasa. Itu berarti mungkin dia baru habis motong kendaraan Bapak Ibu di depan tuh. Tapi kalau kita nggak ada apa-apa dengan dia, normalnya ketika kita lihat meskipun kita tidak kenal ada belas kasihan. Secara emosional manusia memang didesain begitu. Sekali lagi, manusia didesain dengan emosi sehingga kita bisa saling menolong satu dengan yang lain, maka kita bisa mendapatkan pertolongan bahkan dari orang yang tidak percaya. Secara emosional ada kemungkinan itu, tapi kata murah hati di dalam konsepnya orang Ibrani itu bukan hanya sekedar perasaan. Kalau murah hati itu hanya semata-mata perasaan, maka kita bisa memberikan dengan berkelimpahan, tapi salah arah. Oleh sebab itu, maka kata murah hati, baik itu elemon maupun hesed dalam bahasa Ibrani, elemon Yunani, itu berarti mampu menempatkan diri pada posisi sesama. Sekali lagi, ini seperti kita pakai kata empati itu kan ya. Kita mampu menempatkan diri pada posisi sesama, sehingga kita melihat dengan matanya,
kita merasa dengan perasaannya, kita berpikir dengan pemikirannya. Ini tentu saja sesuatu yang tidak mungkin. Di era postmodern ini sesuatu yang tidak mungkin. Saya juga sadar bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Subjektivitas kita membuat saya tuh tidak bisa betul-betul melihat seperti Pak Peter melihat. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya tidak bisa merasa benar-benar merasa seperti Pak Peter merasa. Saya tidak bisa berpikir seperti Pak Peter berpikir. Itu sesuatu yang mustahil. Sama persis itu sesuatu yang mustahil. Tetapi dengan menempatkan diri pada posisi dia, mungkin saya bisa berpikir dalam situasi penderitaan kayak begini. Sebenarnya orang yang menderita berharap apa? Ketika dia ada di dalam pergumulan, oleh karena kesalahan dia kepada saya, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain ini bukan hanya membuat kita memahami kebutuhan, tetapi membuat saudara dan saya memberikan tindakan yang paling baik dengan berkelimpahan, tetapi pada saat yang sama tepat dan tidak keliru. Sehingga apa yang kita sebut sebagai kemurahan hati, itu bukan hanya sesuatu yang saudara dan saya berikan dengan berkelimpahan, tapi pada saat yang sama keliru. Bagi kita baik, itu berarti menjawab kebutuhan. Bagi Tuhan atau bagi dari sudut pandang Alkitab, sesuatu yang baik, itu bukan hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi memang harus tepat atau tidak keliru. Perasaan dan tindakan yang rasional, ini yang dimaksudkan. Sehingga kemurahan hati Kristen adalah kemurahan hati yang berkaitan dengan perasaan manusia. Tetapi juga itu berkaitan dengan rasionalitas manusia. Nanti Bapak Ibu akan menemukan ini ketika, waktu itu kalau nggak salah kita pernah bahas bulan Oktober yang tahun lalu. Mengenai kebaikan hati itu. Kebaikan hati orang Kristen. Bapak Ibu di dalam tradisinya orang-orang Calvinis awal itu kan, Calvin dari Prancis, kemudian akhirnya dia berdiam di Jenewa, mengembangkan itu Jenewa. Lalu kemudian aniaya Katolik terhadap Protestan itu membuat orang-orang Prancis lari. Mereka mengungsi ke Jenewa. Nah ketika mereka mengungsi, gereja Kristen yang ada di Jenewa itu kan tidak mungkin menutup mata. Mereka harus memberi pertolongan, tapi orang terlalu banyak yang mesti ditolong. Maka gereja harus memikirkan strategi untuk menyatakan apa yang disebut sebagai kemurahan hati. Maka mereka akan membagi beberapa langkah ini. Pertama, ketika memberikan bantuan, pertama kali orang datang, bantuan diberikan supaya orang bisa bertahan hidup. Jadi bantuan awal adalah bantuan kasih makan, kasih macam-macam yang memungkinkan mereka supaya jangan sampai mereka sudah jauh-jauh dari Prancis, datang ke Jenewa, mengungsi di situ, malah mati di tempat pengungsian. Maka yang dilakukan pertama kali adalah membuat orang-orang ini bisa bertahan hidup. Tetapi bantuan untuk bisa bertahan hidup ini tidak kekal. Ini adalah bantuan sementara. Artinya orang-orang yang ditolong itu tidak boleh terus-menerus hidup hanya dari bantuannya gereja. Maka mereka mulai berpikir, di diaken-diaken itu kemudian mulai diajak untuk berpikir kira-kira demikian. Diaken punya tugas. Pertama, menyuarakan kebutuhan. Yang kedua, mengumpulkan. Lalu kemudian membagikan. Biasanya kita cuma itu, diaken menyuarakan kebutuhan, diaken mengumpulkan dari jemaat, lalu kemudian diaken itu membagikan. Tapi dalam konteks Calvinis mengumpulkan, menyuarakan, mengumpulkan dan membagikan itu perlu digarisbawahi dengan satu kata di bawah itu. Dia menjaga. Para diaken itu adalah orang-orang yang menjaga harta kekayaan gereja sehingga ketika didistribusikan itu didistribusikan tepat dan adil itu dia. Maka bantuan di dalam konteks Calvinis itu sesuatu yang bersifat sementara. Sampai itu ada satu penulis yang bilang, ketika mereka mau kasih bantuan itu bantuan untuk bertahan hidup, tapi untuk bisa melanjutkan bantuan yang sementara, kalau mau dilanjutkan itu melewati kayak kita wawancara hari ini. Mereka akan datang ke rumah orang itu lalu tanya, dulu di Prancis kamu punya pekerjaan apa? Lalu kemudian dia bilang, saya tukang kayu. Oke, berarti kemungkinan setelah kasih dia makan supaya dia bisa bertahan hidup, untuk melanjutkan hidup gereja bisa bantu dia dengan alat-alat sederhana sebagai tukang kayu. Apakah setelah mengidentifikasi gereja langsung kasih bantuannya? Tidak. Gereja akan tanya dia, siapa temanmu yang juga kabur dari Prancis tempo hari? Dia akan kasih tahu si A, si B, si C. Diaken itu mendatangi si A, si B, si C, lalu tanya, apakah benar dulu dia bekerja sebagai tukang kayu? Lalu bagaimana dia punya etos kerja sebagai seorang tukang kayu pada masa itu? Wah, itu kerja diaken pada masa itu pusing. Semua orang yang bermasalah mereka cari tahu. Ini bukan kepo kan ya, supaya memungkinkan bantuan itu tepat. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai observasi, sehingga bantuan itu ketika diberikan orang itu tidak tinggal untuk terus minta-minta, tapi dia kemudian bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan harapan setelah dia ditolong, dia bertahan hidup, apa yang dia kerja, lalu kemudian dia bukan hanya bertahan hidup dari kerja, tapi dia bisa membantu pengungsi yang lain.
Ini yang Paulus bilang dalam Efesus pasal 4. Seorang pencuri ketika dia bertobat, dia bukan hanya berhenti mencuri, tetapi dia akan bekerja supaya hasil kerjanya itu dipakai untuk orang lain. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Ini yang kemudian dilakukan oleh para Calvinis itu. Bantuan itu adalah bantuan yang terbatas. Ketika mereka memberikan bantuan-bantuan yang kepada para pengungsi itu, para Calvinis itu mulai berpikir, bantuan itu sementara. Sehingga kalau bantuan itu bikin orang malas, bantuan harus dihentikan. Yang kedua, kalau bantuan itu justru membuat orang hidup, lalu orang itu hidup dalam dosa, bantuan itu harus dihentikan. Maka ada prinsip ini, kemurahan hati tidak diberikan untuk menyuburkan dosa di dalam jemaat. Itu prinsip yang kemudian dikerjakan. Artinya mereka berusaha untuk memberi bantuan. Kelihatannya kejam, orang sudah susah, kita masih selidiki lagi. Tetapi Allah ketika berbicara mengenai kemurahan hati, dia minta bukan hanya perhatian bagi saudara dan saya untuk menempatkan diri pada posisi orang itu, tetapi kita menempatkan diri pada posisi orang itu sehingga belas kasihan kita yang kita ekspresikan itu tepat. Allah tidak hanya menuntut yang terbaik, karena yang terbaik itu juga berarti itu adalah bantuan yang tepat. Tapi sampai di titik ini Bapak Ibu, penjelasan dari poin 1 sampai dengan poin 4 yang saya catat ini. Kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan satu demi satu, inilah semua yang telah dikerjakan Kristus bagi Bapak Ibu dan saya. Kemurahan hati berarti mengambil posisi orang yang membutuhkan. Ketika Kristus Allah itu menjadi manusia, dia mengambil posisi kita sebagai manusia, dia jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia melihat dari mata manusia. Ketika dia jadi manusia, dia dapat merasa dari perasaan seorang manusia. Ketika dia jadi manusia, dia dapat berpikir melalui pemikiran seorang manusia. Oleh karena itu maka Alkitab bilang Kristus yang saudara dan saya punya adalah Kristus yang mengalami seluruh kelemahan manusia tanpa terkecuali. Ini bukan berarti bahwa Kristus harus jadi manusia untuk mengerti pergumulan-pergumulan kita. Tapi ini supaya saudara dan saya punya pengharapan bahwa Kristus kita jadi manusia. Dan kita mengerti bahwa dia mengerti seluruh pergumulan dan kelemahan kita. Ketika dia tahu seluruh pergumulan dan ada di posisi kita, seluruh pergumulan kita, dia mulai menyatakan kemurahan hati Allah. Kalau seandainya kemurahan hati Allah itu dinyatakan melalui pengampunan, saudara dan saya menemukan bahwa Kristus menyatakan pengampunan yang keluar dari hati Allah bagi saudara dan saya. Kalau seandainya saudara dan saya mengatakan kemurahan hati itu tampak di dalam kemauan, keinginan untuk menjadi sesama bagi sesama, Kristus telah menjadi sesama bagi kita. Dia juga digerakkan oleh belas kasihan atau kemurahan Allah. Dia telah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya dan dia berikan dengan berkelimpahan, tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika manusia pada saat itu mengalami kelaparan, dia memberikan yang terbaik dengan berkelimpahan melalui 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 laki-laki. Berkelimpahan, masih sisa 12 bakul. Tetapi dia tahu kebutuhan utama saudara dan saya adalah pengampunan dosa. Maka dengan berkelimpahan, dia memberikan tubuh dan darahnya. Petrus menyebut itu sebagai darah yang sangat mahal. Dia memberikan hidupnya bagi Bapak Ibu dan saya. Belas kasihan Kristus dinyatakan di dalam pemberian yang terbaik, di dalam pengertian terhadap kondisi kita, sehingga dia telah memberikan hal yang paling tepat, yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Dan setelah dia melakukan semua itu, dia bawa Anda dan saya kembali kepada Allah, sekaligus membawa Allah kepada Anda dan saya. Mazmur pasal 23 menyebut ini sebagai kelimpahan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembala, maka saya akan terus-menerus menikmati apa yang disebut sebagai kelimpahan. Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai kemurahan hati yang Bapak Ibu dan saya miliki akan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kemurahan hati Kristus itu begitu agung karena dia membawa, seolah-olah saya pakai kalimat ini mungkin tidak begitu cocok, tapi seperti menarik Allah turun ke bumi untuk menjumpai engkau dan saya, dan itu adalah sukacita yang paling besar. Saya mau tutup dengan mengajak Bapak Ibu dan saya melihat signifikansi kemurahan hati Kristus itu melalui cerita 2 orang di dalam Alkitab. Biasanya orang anggap keluarga itu sebagai institusi yang sangat penting. Aristoteles dia bilang keluarga adalah fondasi bagi masyarakat. Keluarga rusak, masyarakat rusak. Dan Bapak Ibu dan saya harus sadar bahwa ini ada sebuah kebenaran. Dia adalah unit yang paling kecil, ini adalah unit yang sangat penting. Keluarga harus diperhatikan, keluarga harus diurus dengan baik. Karena kesadaran ini, bahkan ilmu psikologi juga kemudian mulai memperhatikan pentingnya cinta di dalam keluarga. Maka Bapak Ibu dan saya akan melihat banyak sekali metode, banyak sekali
pendekatan psikologi yang mau menata relasi dalam keluarga antara suami, istri, orang tua dengan anak. Jadi mereka coba lihat, oh ini masyarakat penting, tapi fondasi bagi masyarakat adalah keluarga. Psikologi mencoba untuk masuk lebih jauh kepada tataran yang tidak kelihatan, lalu kemudian mereka lihat, oh fondasi bagi keluarga penting, tetapi fondasi bagi keluarga adalah cinta kasih. Kristen itu tidak menyangkali hal ini, tapi Kristen berusaha untuk menemukan fondasi bagi cinta kasih di dalam keluarga. Kita berusaha untuk masuk jauh lebih dalam. Dan Alkitab kemudian menceritakan kepada saudara dan saya bahwa memang cinta itu tidak bisa mengikat saudara dan saya. Cinta mengikat, tapi dia tidak bisa mengkekalkan relasi suami istri, orang tua dan anak. Saya akan kasih perbandingan. Bapak Ibu, kalau seandainya kita lihat dalam perjanjian lama, patriark itu, Yakub memulai relasi suami istri dalam keluarganya dengan situasi yang tidak ideal. Kan istri yang ditetapkan Lea, tapi dia kan gak cinta Lea, dia maunya Rahel. Tapi hari pernikahan yang diberikan adalah Lea. Dengan sangat terpaksa dia harus terima Lea. Sehingga Lea bukan istri yang dicintai. Kita langsung bisa melihat akhirnya situasi dalam keluarga itu berantakan setengah mati. Tapi beda situasinya dengan papanya, Ishak. Ishak memulai keluarganya dengan cinta. Jadi ada orang bilang, wah keluarga apakah harus kayak Yakub? Enggak, ada keluarga juga kayak Ishak. Mereka mulai cerita itu dengan cinta. Ishak dan Ribka mulai dari pasal 24 itu diceritakan sebagai kisah yang sangat indah. Keluarga ini adalah keluarga ideal di awal. Perjumpaan mereka sangat supranatural kan ya. Papanya adalah papa yang takut Tuhan, bilang kepada Eliezer, jangan ambil perempuan Kanaan bagi anak saya Ishak. Kamu harus pergi kepada keluarga saya cari seorang perempuan. Ini hamba juga, hamba yang takut Tuhan. Bapak Ibu bayangkan doanya itu, minta sesuatu yang tidak mungkin. Kamu yang masih muda kalau minta tanda sama Tuhan, minta yang tidak mungkin. Tuhan, apakah dia istri saya, calon istri saya? Minta tanda yang tidak mungkin, yang tidak bisa kita kendalikan. Ini contoh paling sederhana adalah yang dilakukan oleh Eliezer. Tuhan, perempuan yang akan menjadi calon istri daripada Tuhan saya adalah seorang perempuan yang kalau saya datang saya bilang, berikan kepada saya air minum. Dia bilang, saya akan memberikan kepada kamu bukan hanya air minum, tetapi juga memberikan minum kepada unta-untamu. Kemurahan hati. Bapak Ibu, saya setelah baca cerita itu, lalu kemudian para penafsir mengatakan, unta itu, satu unta dia minum kira-kira 25 galon air. Kalau kita hitung saat ini. Eliezer bawa berapa unta? Bapak Ibu gak baca Alkitab. 10. Berarti 250 galon. Saya langsung membayangkan, itu berarti paling tidak Ribka itu tidak akan seperti wanita langsing zaman sekarang yang kalau ditiup angin terbawa tuh. Jangan-jangan ini perempuan seperti Hulk. Dia bukan hanya kasih minum untuk Eliezer, tetapi dia bawa air dari sumur untuk 10 unta itu. Dan Alkitab tidak bilang Eliezer iba. Lalu Eliezer itu membantu dia. Enggak, Alkitab bilang Eliezer duduk dan memperhatikan apa yang terjadi. Ini tamu kurang ajar sebenarnya kan. Tapi karena dia sudah berdoa, sudah dia duduk aja, dia lihat. Jangan-jangan ini perempuan janji seluruh unta dia cuma sanggup 1 unta. Enggak, dia tunggu sampai setelah sudah 10 baru dia keluarkan maharnya. Tuhan sudah pimpin saya sampai sekarang dan kelihatannya ini kamu. Lalu dia kasih. Prosesnya panjang sampai kemudian perempuan ini dibawa pulang ke rumahnya Abraham. Cerita itu kan gak berhenti di situ. Cerita itu indah sekali. Ishak baru habis berdoa. Ishak keluar dari kemah, dia lihat rombongan Eliezer datang. Dia tahu bahwa calon mempelai perempuan sudah datang. Maka dia berdiri di situ. Lalu perempuan ini ada di atas keledainya. Ini kayak drama kan, yang bikin komik bagus ini dia. Perempuan itu lihat dari jauh lalu dia tanya Eliezer, siapa laki-laki yang ada di sana? Lalu Eliezer bilang, itu adalah tuanku. Apa yang dia lakukan? Alkitab bilang dia mengambil telekungnya dan bertelekung di situ. Berarti dia ambil itu semacam dipan yang mereka punya itu. Taruh di situ. Untuk apa? Menunggu sang calon mempelai laki-laki datang dan menyambut dia. Ishak datang, Ishak sambut dia. Alkitab menutup dengan kalimat ini. Ishak mendatangi perempuan itu, diambilnya perempuan itu, dibawa ke dalam kemah ibunya. Sehingga perempuan itu menjadi penghibur bagi duka cita oleh karena kematian sang ibu. Tapi bukan cuma itu, Alkitab bilang dia cinta kepada perempuan itu. Wah, ini keluarga ideal sekali. Dimulai dengan pimpinan Tuhan. Ada cinta di situ. Tuhan tidak buang salah satu kan ya. Tuhan pimpin tidak ada cinta. Atau ada cinta tidak ada Tuhan. Dua-dua ada.
Dan ini keluarga begitu ideal. Saking idealnya masuk pasal 25. Tidak ada keluarga yang gak ada pergumulan. Saudara dan saya menemukan ada pergumulan. Tadi kemurahan hati seorang perempuan namanya Ribka diceritakan. Pasal 25, saudara dan saya menemukan apa yang disebut sebagai keluasan hati, kemurahan hati dari seorang laki-laki namanya Ishak. Dia tidak punya anak karena istrinya mandul. Bapak Ibu tahu dia menunggu berapa tahun? Para penafsir bilang minimal 20 tahun. 20 tahun menantikan kelahiran seorang anak laki-laki. Ayat 21 mengatakan Ishak setiap hari berdoa untuk istrinya yang mandul itu. Bagi kita akan bilang, oh memang begitu. Oh jangan, perhatikan zaman itu. Kalau istri mandul maka laki-laki punya hak untuk mengambil istri yang lain. Tapi Ishak gak lakukan itu. Ishak tidak mau melukai hati istrinya. Kenapa? Karena dia mencintai istrinya. Karena dia cinta pada istrinya, maka dia tidak mengambil jalur yang sama dengan Sarah. Ketika mengambil budaknya untuk diserahkan kepada suaminya. Nanti anaknya dari perempuan ini letakkan di atas pangkuanku, meskipun dia yang melahirkan tapi anak itu menjadi anakku. Enggak. Ishak yakin bahwa Ribka ini dipilih oleh Tuhan. Ishak mencintai Ribka. Ishak punya iman bahwa Allah yang memberikan adalah Allah yang juga akan menggenapi janji. Keluasan hati Ishak, cintanya Ishak, kesetiaan Ishak kepada Ribka itu memungkinkan Ribka kenal Tuhan. Ribka ini perempuan kafir. Lama tidak mengandung, sekarang punya anak. Ternyata waktu dia mengandung pergumulan datang. Tuhan jawab doa, pada saat yang sama Tuhan kasih pergumulan. Anak itu bertarung dalam perutnya dia. Lalu Alkitab bilang apa? Dia pergi, dia cari Tuhan yang namanya Yahweh, lalu berdoa kepada Yahweh. Ini salah satu petunjuk bagi saudara dan saya bahwa perempuan yang tadi tidak kenal Allah. Oleh karena dia melihat keluasan hati sang suami, cinta sang suami. Dia lihat juga Allah yang memberikan keluasan hati kepada sang suami. Maka hari itu dia datang, dia tanya. Salah satu petunjuk bahwa dia sudah menerima Allahnya orang Israel. Apa ya? Ketika Tuhan bilang begini. Aku mencintai Yakub, Esau aku benci. Implikasinya Yakub selamat, Esau binasa. Alkitab tidak mencatat satu pun responnya dia. Ada penafsir yang bilang dia memutuskan untuk diam. Mirip kayak Maria diam. Artinya mereka sudah mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan mereka terima. Ibu-ibu di sini, kalau bapak ibu-ibu punya anak 2. Lalu Tuhan bilang, satu ini nanti selamat, satu nanti pasti binasa. Apa yang akan ibu-ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan bilang, kami reform Tuhan. Kami percaya kedaulatan Allah. Terserah engkau saja. Atau saudara dan saya akan menangis dan kemudian bilang, Tuhan, kalau bisa yang engkau bilang binasa ini selamat juga. Biasanya seorang ibu yang mencintai anaknya itu tidak akan rela mendengar keputusan yang kayak seperti itu. Tapi Ribka diam, tanda dia kenal siapa Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat setengah perjalanan tuh begitu indah. Kalau seandainya kisah ini berhenti di sini, saya yakin kalau ada calling, siapa mau menikah semua angkat tangan. Tapi saudara mari kita lanjutkan sedikit mengenai cerita pada akhirnya. Ternyata cinta tidak menjamin apapun. Keluarga ini berakhir dengan keretakan bahkan berakhir dengan perpecahan. Justru ketika cinta masih disebutkan 2 kali tetapi Allah diabaikan. Alkitab mencatat Ishak sayang kepada Esau. Ribka cinta. Ribka cinta kepada Yakub. Jadi kata ini disebutkan 2 kali. Cinta tidak hilang dari keluarga ini. Tetapi Ishak itu saking cinta kepada Esau, dia punya cinta kepada Tuhan itu berkurang. Dia lebih cinta anak sulungnya daripada cinta Tuhan dan rencananya. Maka dia bertindak berbeda dari apa yang Tuhan rencanakan. Hak kesulungan harusnya diberikan kepada Yakub. Cuman dia lebih cinta Esau. Saya akan kasih kepada Esau. Syaratnya cuma 1. Tangkap babi buat saya. Lalu kemudian Esau pergi. Cari binatang lalu kemudian kasih makan. Pasti bukan babi lah, haram tuh kan. Tetapi Ishak itu lebih cinta kepada Esau, dia melawan Tuhan. Sekarang yang kedua Ribka, dia sayang kepada Yakub. Dia sayang kepada Yakub dan kelihatannya sinkron dengan maunya Tuhan kan ya. Dia sayang Yakub seperti Tuhan sayang Yakub. Dia berusaha untuk mempertahankan janji Tuhan bahwa hak kesulungan harusnya adalah milik daripada Yakub. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ketika dia mengasihi Yakub, sayangnya dia berusaha untuk menjaga perjanjian tanpa relasi dan tanpa komunikasi dengan Tuhan. Dulu waktu dia mengandung anak itu dia tanya kenapa begini. Sekarang ketika situasi tidak ideal tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi pertanyaan kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan menemukan dalam kondisi itu
Meskipun ada cinta, dia gagal bermurah hati. Perempuan yang begitu murah hati kepada budak itu, sekarang dengan suami, enggak. Apa yang dia lakukan kepada suaminya? Dia tipu suaminya. Bukankah seorang istri adalah penopang bagi suami yang harusnya dengan terbuka datang dan bilang, kamu salah, kamu telah mengambil keputusan yang salah. Dia enggak lakukan itu. Biasanya dalam konseling dengan calon mempelai laki-laki dan perempuan akan sampai pada satu prinsip ini. Kedua orang ini telanjang, tapi mereka tidak malu. Ketelanjangan tapi tidak malu itu kan bukan hanya bicara mengenai relasi seksual saja, tapi bicara mengenai keterbukaan. Karena mereka punya relasi yang benar, maka suami tidak enggan untuk membukakan segala macam pergumulan dalam hati dan pikirannya kepada sang istri, demikian juga sebaliknya. Bapak Ibu dan saya akan mulai menemukan ada yang tidak beres di situ. Sekali lagi, ada yang tidak beres. Ketika Ribka tahu bahwa Ishak salah, tetapi dia enggan untuk membicarakannya. Mungkin kalau saudara dan saya bilang, tanya dia, Ribka, kenapa kamu gak ngomong sama Yakub? Dia akan bilang, kamu nih baru kenal Yakub, baru kenal Ishak. Saya nih sudah menikah dengan dia puluhan tahun dan saya tahu ini orang gak bisa dengar apa yang kita katakan. Tapi dia gak bicara. Sama sekali enggak. Sebaliknya, dia mengeksploitasi kelemahan Yakub. Yakub sudah tua. Ishak. Yakub tuh saking mengerikannya hidupnya dia, saya lebih ingat dia daripada Ishak. Ishak sudah tua. Ishak itu sudah sangat rentan, tidak bisa bikin apa-apa. Dia eksploitasi itu. Di mana cintanya dia yang dulu tuh? Kelihatannya hilang kan ya? Dia seorang ibu yang harusnya mencintai anak sulungnya. Tapi dia enggak. Dia mengeksploitasi kelemahannya Esau. Karena dia begitu cinta kepada Yakub, dia datang sama Ishak. Ishak, kamu tahu kan? Esau itu ambil 2 perempuan Kanaan. 2 perempuan Kanaan itu menghasilkan luka di dalam hati saya. Lalu kemudian dia bilang, juga luka di dalam hatimu. Kamu cinta Esau. Tapi coba lihat, yang dihasilkan oleh anakmu melalui pilihan-pilihannya adalah luka. Jadi biarlah Yakub pergi, jangan di sini. Jangan sampai Yakub itu melukai hatimu seperti Esau melukai hati. Artinya dia mau bilang apa? Sadar gak Ishak? Kamu tuh lebih cinta Esau, tapi Yakub lebih baik. Jadi biar aja dia pergi. Saudara, apa yang dilakukan adalah dia hadir sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang mertua yang berpotensi untuk menghancurkan keluarga anaknya karena mengeksploitasi kelemahan anaknya. Pertanyaan sederhana, di mana cinta? Apakah masih ada? Masih ada. Tetapi Allah yang mengarahkan cinta, Allah yang meluaskan hati dengan cinta sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu dan saya butuh keluasan hati. Bapak Ibu dan saya bukan hanya butuh apa yang disebut sebagai perasaan mengasihi, perasaan belas kasih. Saudara dan saya butuh Allah hadir untuk mengarahkan semua yang saudara dan saya miliki. Sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh Kristus. Dia tahu rencana Allah. Dia mengekspresikan belas kasihan itu dengan begitu tepat. Sehingga melalui karyanya dia, perbuatannya dia. Dia memberi yang terbaik. Dia menarik Allah turun hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang tanggung jawab saudara dan saya adalah menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui kemurahan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang baik yang Kau berikan bagi kami. Firman yang mengingatkan kami dan mengarahkan hati kami, mengarahkan mata kami kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang menyatakan kemurahan hati juga mendorong kami untuk menyatakan kemurahan hati. Sehingga kemurahan hati Tuhan dan pekerjaan Tuhan nyata di dalam dan melalui kami. Tolong kami sehingga melaluinya kami bukan hanya memiliki kepastian bahwa Tuhan hadir. Bukan hanya memiliki kepastian bahwa Allah telah menebus menyelamatkan kami. Tapi kami juga memiliki sebuah keyakinan bahwa setiap hari kami makin menjadi serupa dengan Allah kami dan menikmati kehadirannya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.